Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Lisan Fadianti dari Stikes Logrojo Semarang, Prodi S1 Kebidanan semester 7. Di sini kita akan membahas tentang imunisasi. Simak terus ya. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah paham mengenai apa itu imunisasi? Nah, bagi yang belum paham, imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015, imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Begitu ya teman-teman. Lalu, apa saja hukum dasar imunisasi? Nah, hukum dasar imunisasi yang pertama, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 132 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi. Nah, untuk hukum yang kedua, setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Lalu ada juga hukum imunisasi menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 33 tahun 2018. Apa aja sih itu? Nah, untuk imunisasi hukumnya mubah atau boleh karena belum ditemukannya vaksin yang benar-benar halal. Jadi ada kondisinya yang mengharuskan. Gitu ya teman-teman. Nah, apa aja sih tujuan dan manfaat dari imunisasi? Nah, sebelum kita diimunisasi, kita harus paham apa aja tujuan dan manfaatnya. Nah, dari tujuan diimunisasinya untuk membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit dengan membentuk antibodi dalam kadar tertentu. Sedangkan manfaat dari imunisasi adalah bagi anak sangatlah penting. Menurut dokter spesialis anak, imunisasi mampu melindungi bayi dari berbagai penyakit berbahaya seperti campak hingga hepatitis. Nah, selain dari mencegah suatu penyakit atau mengurangi tingkat keparahannya, selama bertahun-tahun program ini berhasil mengatasi epidemi penyakit menular yang dulu umum terjadi seperti campak, gondokan, dan batuk rijan. Nah, penyakit lain juga berhasil diberantas dengan imunisasi. Contohnya apa sih? Nah, contohnya seperti polio dan cacar. Jadi, dari tujuan dan manfaat ini kita semakin paham. Nah, ternyata banyak juga ya tujuan dan manfaat dari imunisasinya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pembagian dari imunisasi. Yang pertama, ada hepatitis B. Hepatitis B ini adalah infeksi hati serius yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang mudah dicegah dengan vaksin. Penyakit ini paling sering disebabkan melalui paparan cairan tubuh yang terinfeksi. Nah, dengan adanya imunisasi ini bertujuan untuk menurunkan risiko anak mengalami penyakit yang berkaitan dengan organ hati. Lalu yang kedua ada DPT. DPT itu apa sih? Nah, DPT adalah singkatan dari difteri, pertusis, dan tetanus. Nah, imunisasi DPT adalah salah satu vaksinasi yang wajib diberikan kepada balita.
Penyakit difteri, pertusis, dan tetanus adalah 3 penyakit berbeda yang masing-masing memiliki risiko tinggi dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, dengan imunisasi DPT ini bertujuan untuk mencegah penyakit difteri, tetanus, dan pertusis pada si kecil. Lalu yang ketiga ada polio. Polio itu apa sih? Nah, polio adalah virus yang dapat menyebabkan kelumpuhan, namun mudah dicegah dengan vaksin polio. Polio ditularkan melalui air dan makanan yang terkontaminasi atau kontak dengan orang yang terinfeksi. Nah, dengan adanya imunisasi polio diberikan untuk mencegah risiko penyakit polio pada anak. Jadi, jangan takut untuk diimunisasi polio. Lalu yang keempat ada imunisasi BCG. Tuberkulosis juga merupakan penyakit menular. Kuman penyebab TB dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui percikan liur yang keluar saat pengidap TBC berbicara, batuk, atau bersin. Itulah mengapa pentingnya untuk mendapatkan imunisasi BCG agar dapat terlindungi dari penyakit paru tersebut. Nah, vaksin BCG merupakan salah satu dari sejumlah vaksin wajib yang memberi perlindungan pada anak terhadap penyakit tuberkulosis atau TBC. Fungsi vaksin BCG yang paling utama adalah mencegah dan mengurangi risiko terjangkit TBC. Tak hanya itu, pemberian vaksin BCG juga dapat mencegah TBC parah hingga 70%. Kemudian, bagaimana sih pemberian imunisasi ini? Nah, imunisasi dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan atau diminum. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, sistem pertahanan tubuh akan bereaksi membentuk antibodi. Reaksi ini sama seperti jika tubuh kemasukan virus atau bakteri yang sesungguhnya. Antibodi selanjutnya akan membentuk imunitas terhadap jenis virus atau bakteri tersebut. Seiring semangat bulan imunisasi nasional, ingin mengingatkan imunisasi bahwa imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin, yakni virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, atau bagian-bagian dari bakteri virus tersebut telah dimodifikasi. Bila imunisasi dilakukan secara benar, maka akan didapatkan kemanfaatannya, seperti yang pertama, dapat menurunkan morbiditas, angka kesakitan, kedua, menurunkan mortalitas, angka kematian, lalu yang ketiga, terhindar dari kecacatan, 4, dan eradikasi penyakit di suatu daerah atau negeri. Dari penyakit menular yang berbahaya yang bisa menyebabkan cacat atau mati dengan imunisasi rutin yang lengkap seperti hepatitis B, polio, BCG, DPT, HIV, campak MR, dan imunisasi tambahan. Kekebalan tubuh si buah hati dapat kita jaga dengan imunisasi. Sehingga para orang tua jangan lupa untuk memberikan imunisasi kepada balita sesuai jadwal. Dengan kekebalan tubuh yang semakin kuat, maka balita tidak akan mudah terserang penyakit. Bahkan, imunisasi bisa menurunkan angka balita yang sakit dan angka kematian bayi. Lalu, bagaimana sih jadwal dari imunisasi dasar anak? Nah, kita akan jelaskan mengenai jadwalnya ya. Berikut ini adalah jadwal imunisasi dasar untuk anak yang perlu diketahui oleh orang tua. Salah satunya adalah imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B diberikan untuk bayi yang usianya kurang dari 24 jam.
imunisasi BCG, polio 1 untuk bayi usia 1 bulan. Lalu imunisasi DPT HB HIV polio 2 untuk bayi usia 2 bulan. Lalu imunisasi DPT HB HIV 2 polio 3 untuk bayi usia 3 bulan. Selanjutnya ada imunisasi DPT HB HIV 3 polio 4 dan IPV untuk bayi usia 4 bulan. Untuk imunisasi campak atau MR untuk bayi usia 9 bulan. Nah, imunisasi DPT HB HIV lanjutan dan MR lanjutan untuk anak usia 18 bulan. Untuk imunisasi DT dan campak atau MR untuk anak kelas 1 SD atau madrasah dan sederajatnya. Lalu dampak apa yang dapat terjadi apabila anak tidak diberi imunisasi? Nah, apabila anak tidak mendapatkan imunisasi, maka mereka akan lebih berisiko terkena beberapa jenis penyakit berbahaya seperti campak, gondong, peradangan kelenjar ludah di samping wajah akibat virus, lalu ada rubella atau campak Jerman. Nah, diberikannya imunisasi BCG untuk supaya anak tidak terkena penyakit TBC, tidak lebih berisiko dari yang tidak menerima imunisasi BCG. Sedangkan untuk imunisasi HB yang sesuai dengan jadwal itu menghindari atau mencegah dari penyakit hepatitis B. Lalu dari imunisasi HIV ini untuk mencegah terjadinya penyakit radang selaput otak. Nah, ini diberikan mulai usia 2 bulan dengan jarak pemberian vaksin 2 bulan. Jadi pemberian imunisasi menjadi hal yang wajib untuk bayi dan anak sejak mereka lahir ke dunia. Tentu saja dalam hal ini Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI sudah memberikan rekomendasi terbaru yang dirilis pada tahun 2021 lalu. Nah, polio. Polio adalah penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dan sangat menular, tetapi dapat dicegah dengan melakukan imunisasi polio, seperti gambar yang di atas. Polio atau poliomyelitis dapat dialami oleh siapa saja, tetapi umumnya menyerang anak usia di bawah 5 tahun atau balita, terutama yang belum menjalani imunisasi polio. Selain kelumpuhan permanen, polio juga bisa menyebabkan gangguan pada saraf pernapasan. Kondisi ini menyebabkan penderitanya kesulitan bernafas. Makanya ada imunisasi polio untuk mencegah penyakit ini, yaitu dengan diberikan vaksin polio yang berkali-kali untuk melindungi seorang anak seumur hidup. Lalu selanjutnya ada tetanus, penyakit infeksi akut dan seringkali fatal yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang diproduksi toksi atau racun. Tetanus juga dikenal dengan nama lockjaw karena menyebabkan otot rahang dan leher menjadi tegang. Penyebab dan gejala tetanus. Tetanus terjadi ketika bakteri masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka di kulit. Setelah di dalam tubuh, bakteri tersebut kemudian mengeluarkan racun untuk menyerang sistem saraf di dalam tubuh manusia. Gejala khas yang muncul akibat tetanus adalah tegang dan kaku pada otot rahang. Keluhan ini akan muncul dalam 3 hingga 21 hari setelah bakteri masuk ke dalam tubuh manusia. Gejala lain yang ditimbulkan adalah tegang pada otot sekitar bibir dan kaku pada otot leher dan otot
perut, kesulitan menelan, dan sesak napas. Lalu tak hanya itu, dampak lainnya yang dapat ditimbulkan jika bayi tidak mencukupi imunisasi dasar lengkap adalah bayi akan menderita penyakit yang memungkinkan dapat menyebabkan kecacatan dan kematian. Adapun penyakit lain yang biasa menginfeksi bayi dan anak yaitu ISPA yang merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia dan menyebabkan menurunnya kualitas hidup, khususnya pada balita. Bulan Imunisasi Anak Nasional adalah kegiatan pemberian imunisasi tambahan, campak rubella, dan pemberian imunisasi kejar pada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Vaksin apa saja yang diberikan pada saat bian adalah seperti vaksin campak rubella, vaksin polio, dan vaksin pentavalent yang digunakan telah mendapatkan rekomendasi WHO dan izin edar dari Badan POM dan efektif untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut. Demam ringan, ruam merah, bengkak ringan, dan nyeri di tempat suntikan setelah imunisasi adalah reaksi normal yang akan menghilang dalam waktu 2 hingga 3 hari. Kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang serius sangat jarang terjadi. Laporkan setiap keluhan yang dialami anak. Beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah campak, rubella, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan polio. Penyakit-penyakit ini sangat menular, infeksius, dan bisa mengakibatkan kematian. Laporan kasus penyakit tersebut masih banyak ditemukan di dunia. Pada tahun 2020 ada 93,913 kasus campak dan 7.420 kasus rubella. Pada tahun 2018 ada 33 kasus polio per tahun dan 151.000 kasus pertusis. Dan diperkirakan 34.000 bayi meninggal akibat tetanus di tahun 2015. Oleh karena itu, Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN merupakan strategi yang diputuskan Kementerian Kesehatan dalam penanganan masalah ini. Sekian dari pembahasan imunisasi. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa komen di kolom chat. Terima kasih.